Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Hidayat di channel YouTube saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Pascal lanjutan, yaitu lanjutan pada video part ke-3. Oke, hari ini materinya adalah mengenai deklarasi variabel, kemudian perintah input yaitu menggunakan fungsi read atau readline. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi untuk mengenai penjelasan deklarasi variabel, yaitu pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa deklarasi itu digunakan sebagai identifier, artinya sebagai kata pengenal oleh sang program, di mana kata pengenalnya ini diikuti bagian mungkin unit atau konstanta atau tipe data atau variabel atau mungkin subprogram. Jadi untuk materi hari ini yang sering digunakan di bagian deklarasi itu adalah variabel. Oleh karena itu kita akan bahas langsung di dalam programnya nanti. Oke, kenapa sering digunakan variabel? Karena deklarasi variabel merupakan deklarasi sebagai kata peubah, artinya sering digunakan, bisa menggunakan tipe data string, integer, ataupun mungkin real dan lain-lain. Jadi sering digunakan oleh sang pemrogram. Oke, langsung saja kita implementasikan ke dalam program. Silakan teman-teman buka Pascalnya. Oke, kalau sudah di open, silakan teman-teman terlebih dahulu mengetik latihan program yang bernama input output kedua. Oke, silakan diketik dulu dan nanti saya tunggu untuk lanjutan penjelasannya. Jadi jangan sampai lupa mengenai pengetikannya, harus teliti, titik komanya dan lain sebagainya. Nanti setelah itu saya akan menjelaskan. Oke, silakan saya tunggu. Oke, baik teman-teman. Jika sudah mengetik contoh latihan input output bagian yang kedua, oke, kita masuk ke penjelasan. Oke, pertama adalah untuk nama program itu dinamakan input underscore output 2. Nah, itu nama programnya. Oke, kemudian jangan lupa di bawah kata program itu ada use crt, yaitu fungsinya untuk menggunakan unit clear screen. Oke, jadi fungsinya clear screen ini adalah pada materi sebelumnya untuk membersihkan output program sebelumnya. Jadi ketika program ini dijalankan maka akan bersih layarnya. Oke, jadi hanya program ini yang dijalankan. Oke, kemudian nah di sini ada deklarasi variabel. Oke, pada video sebelumnya kita belum menggunakan yang namanya var. Ini deklarasi variabel disingkat var. Oke, nah kata identifier variabel ini menggunakan inisial A. Nah, A ini didefinisikan sebagai tipe datanya string. Jadi A ini akan digunakan pada bagian pernyataan atau statement. Nah, itu jadi kita mempersiapkan kata A ini untuk digunakan di bagian statement. Nah, kemudian dilanjutkan mencetak program input output. Oke, kemudian mencetak garis, ini dilambangkan dengan bintang. Nah, kemudian write, mencetak, masukkan nama Anda. Nah, kemudian titik 2, nah ini tampil secara langsung. Nah, kemudian setelah titik koma ini ada readline. Nah, readline ini fungsinya sebagai inputan. Oke, pada materi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa readline di sini adalah untuk menahan tampilan output program.
readlen. Oke, kalau menggunakan read dia tidak menahan output program. Nah, di sini readlen ini berfungsi sebagai inputan. Nah, itu fungsi dari readlen. Jadi di samping dia sebagai penahan program, dia juga sebagai inputan. Nah, itu memanggil inputan A. Nah, A ini dengan tipe data string, artinya bebas, kita bisa menginput karakter apa saja. Nah, kemudian di enter, nanti otomatis muncul masukkan npm Anda (2). Nah, ini juga menginput secara langsung menggunakan keyboard, yaitu dengan tipe data string. Nah, ini bebas. Oke, langsung saja kita jalankan. Sebelumnya kita compile dulu apakah program ini sukses atau tidak. Nah, sukses ya. Oke, jika teman-teman salah pada saat mengcompile, silakan dicek kesalahannya, mungkin titik komanya atau mungkin ada kata-kata yang kurang, silakan. Oke, kalau sudah sukses kita run. Oke, nah tampilannya seperti ini. Jadi semua yang tampil di awal ini secara langsung menggunakan perintah writeline. Nah, masukkan nama Anda. Oke, nah ini saya masukkan misalnya namanya Bono misalnya. Oke, kemudian saya enter. Nah, karena menggunakan readlen maka dia harus di enter. Oke, nah, kemudian masukkan npm Anda. Nah, ini bebas ya teman-teman. Misalnya 2020 4450123 misalnya. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Jadi fungsi readlen itu sebagai inputan atau penginputan di keyboard. Oke, kita enter. Nah, jadi begitu teman-teman. Oke, seandainya ini tidak kita gunakan ln atau line, misalnya read menginput variabel A. Oke, kita coba, kita run, hasilnya seperti apa. Nah, oke, saya input misalnya nama Anda adalah Bono misalnya. Nah, kalau saya enter, nah dia balik lagi ke codingan program. Kenapa? Karena fungsi read tidak menahan output program. Oke, jadi untuk menahan output program ya, di samping menahan atau membaca ya, logikanya itu ditambahkan ln. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi yang pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa jika menggunakan read dia hanya membaca program, tapi seperti membaca buku itu melewati berkas-berkas buku saja tanpa menahan halaman yang ingin dibacanya. Jadi kalau menggunakan readlen menambahkan ln itu menahan halaman sekaligus membacanya. Nah, seperti itu logikanya teman-teman. Oke, semoga teman-teman paham mengenai cara penggunaan input menggunakan read atau readlen. Nah, jika teman-teman ingin memberikan suatu pendefinisian atau komentar, jangan lupa kita berikan misalnya penjelasan ya, jangan lupa dengan tanda kurung kurawal. Nah, seperti ini. Jadi misalnya teman-teman ingin menjelaskan readlen bisa digunakan untuk penginputan data. Nah, jadi misalnya teman-teman bisa memberikan penjelasan seperti itu. Jadi sebagai pendefinisian, jangan lupa. Nah, ini membantu kita dalam memahami codingan atau perintah program. Nah, untuk kalimat ini tidak dieksekusi oleh program. Oke, kita coba. Nah, oke teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita coba lagi 2020 4450123 Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi alangkah baiknya jika ingin lebih paham dalam struktur program, gunakan kata komentar atau pendefinisian. Oke, seperti itu teman-teman. Materi hari ini jadi mengenal yang namanya deklarasi variabel. Oke, kemudian perintah input yaitu menggunakan read atau readlen, yaitu memanggil variabel A sebagai definisinya. Oke, untuk materi berikutnya mungkin kita masuk ke operator dan penjelasan tipe data. Oke,
Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman, serta di share ke teman-teman yang lain agar video ini dapat bermanfaat. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.